Dalam kesempatan ini saya dapat pembahasan tema polemik nasab dan dialektika kebangkitan pemikiran hasanah keislaman. Untuk dua kata dari sub ini, yaitu polemik nasab, itu cukup dua kata, Mas Yusuf. Dalam polemik nasab ini, yaitu membebaskan dan mencerahkan. Kemudian untuk kalimat dan dialektika kebangkitan pemikiran, ini memang perlu ada reformasi untuk mengembangkan dan menguatkan dialektika kebangkitan pemikiran. Mengapa? Karena ada latar belakang yang luar biasa. Bahaya menurut saya kalau nggak dibangkitkan proses dialektika kebangkitan pemikiran ini. Hal yang membahayakan yang menjadi latar belakang kalau tidak dibangkitkan dialektika ini, yaitu adanya latar belakang persoalan. Karena sejarah Islam yang stagnan dan didistorsi oleh klan yang mengaku cucu Nabi, tentang siapa yang mengaku cucu Nabi itu sudah dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin. Beliau sudah membongkarnya dan sudah berkembang luas di Indonesia dan bahkan luar negeri. Kemudian yang ketiga, kalimat hasanah keislaman itu dalam konteks ini saya lebih memilih arus utama Sunni dari pengaruh perlunya membersihkan arus utama Sunni dari pengaruh cucu Nabi, dari pengaruh orang yang mengaku cucu Nabi, dan oknum-oknum Sunni yang bermain mata dengan kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi itu. Kemudian ciri Sunni yang saya suka, Mas, pertama berpegang teguh pada 4 mazhab, 4 mazhab fikih, 2 ulama tasawuf dan 2 ulama kalam. Setelah berpegang pada mazhab ini, saya suka di Sunni itu bekerja sama dalam konteks muamalah dengan sistem kekuasaan untuk terlaksananya maqasidus syariah, menjaga agama, mempotensikan jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan harkat martabat umat manusia. Nah, sistem pengembangan hasanah keislaman di Sunni itu berlangsung secara dialektik yang saya suka, yaitu bagaimana dialektika kebangkitan pemikiran itu harus dibangun dengan cara yang rasional, yang akliyah. Karena itu satu konsep yang berkembang di kalangan Sunni yang sangat kuat, ad-din aklun laisa din liman la aklalahu. Akal itu agama itu mesti harus diiringi dengan proses berpikir yang rasional, karena bukanlah dianggap sebuah keberagamaan yang baik kalau tidak diiringi dengan nalar yang sehat atau berpikir yang rasional. Hasanah keislaman dalam Sunni yang berkembang secara dialektik sebagai bagian daripada kebangkitan pemikiran Islam. Yang kedua yaitu empirisme, al-hissiyah. Sesuatu itu harus empiris. Misalnya kalau kita ingin menghadirkan sebuah data dalam sebuah diskursus, itu suhrawal istifadhahnya itu harus empiris dengan beberapa syarat-syarat suhrawal istifadhah, misalnya sebagai contoh. Kemudian dalam konteks keilmuan di kita, dalam membangun dialektika kebangkitan pemikiran hasanah keislaman itu tidak meninggalkan sanad keilmuan, sanad atau genealogi keilmuan yang musalsal, yang berkelanjutan, Mas. Sehingga tidak asal bicara, tapi ada keberlanjutan keilmuan. Yang keempat adalah kontekstual. Kontekstual ini artinya prinsip normatif didialektikakan dengan konteks perkembangan kehidupan yang ada. Yang perlu dipahami, Sunni itu bukan keberagamaan yang satu komando dalam sistem imamah.
Meskipun di situ ada istilah imam untuk penyebutan mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Imam Ghazali, tapi imam dalam konteks keilmuan. Berbeda dengan istilah imam dalam konteks keberagamaan, misalnya di Syiah yang sebagai sosok yang maksum, yang memiliki komando untuk satu komando sistem keberagamaan di Syiah misalnya. Atau di Indonesia naga-naganya juga ada sistem keberagamaan yang menggunakan sistem imamah, sistem satu komando. Imam dalam konteks gerakan sentralistik, bukan imam dalam konteks keilmuan. Kalau imam dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah itu imam dalam konteks keilmuan, tapi kalau imam dalam konteks di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam dalam konteks komando yang bersifat sentralistik, bukan dalam konteks pemikiran. Ini yang membedakan istilah imam di Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di konteks yang lain. Ada teks resolusi yang sangat bagus, Mas, yang ditemukan di tengah diskursus warga NU, yaitu ikhtilaful ummah rahmah. Saya tidak membaca ikhtilaful ummati, tidak, tapi ikhtilaful ummah rahmah, yaitu perbedaan umat itu rahmat. Ini teks menurut saya bisa menjadi satu teks resolusi yang bisa menggambarkan betapa kita itu memang harus menerima suatu perbedaan, karena keberagaman itu sesuatu yang sangat niscaya. Dan ini yang berkembang di lingkungan Nahdlatul Ulama, sehingga rata-rata orang Sunni, bil khusus di Nahdlatul Ulama, itu lebih terbuka dalam konteks perbedaan. Dan yang kedua, Mas, terakhir, ada sebuah teks yang menarik yang saya pernah mendengar dibaca oleh Dr. Soleh Basari juga. Ini konsep yang mengakar ini, yaitu al-muhafadzatu al-qadimis soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Menjaga barang lama yang memiliki daya resolusi, daya kemaslahatan, dan mengambil barang baru yang memiliki lebih maslahah. Al-ahdu bil jadidil aslah ini juga bisa saya artikan dalam konteks tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang dilatar belakangi dengan kondisi keberagamaan yang sangat mengedepankan glorifikasi, dan di sana ada interpolasi, dan itu berdampak tidak bagus dalam konteks umat karena selalu menggunakan sebagai cucu nabi, tapi dampak kemanusiaan, dampak keadilan dan persamaannya itu sangat mengganggu kemanusiaan, keadilan dan persamaan, dan ini berbahaya untuk umat dalam konteks keberagamaan jangka panjang. Dari latar belakang itu, maka al-ahdunya di sini, al-ahdu bil jadidil aslahnya di sini mau tidak mau harus mengapresiasi secara positif untuk dimasukkan dalam dialektika jangka panjang, tidak hanya berakhir tahun 2024, tapi juga harus dikembangkan dalam konteks diskursus 2025. Karena al-ahdu bil jadidil aslah dalam konteks al-ahdu tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ini sangat bagus untuk proses pembebasan dan pencerahan umat, sehingga umat betul-betul memahami imam dalam konteks pemikiran, imam mazhab 4, imam mazhab tasawuf, Al-Ghazali, dan imam mazhab ilmu kalam, bukan memahami imam dalam konteks sentralistik yang ada di Syiah, yang ada di Khawarij, yang ada di Indonesia, yang konon juga ada Imamul Azam, imam besar yang sangat terkenal itu, Rizik Syihab, yang sekarang sudah makin terpuruk itu. Dan fenomena ini harus dihadapi tesis Kiai Imaduddin Utsman sebagai proses pemantik dialektika untuk mencerdaskan umat di tahun 2025, sehingga jangan berakhir dialektika ini, terus berlanjut 2025 sampai 2026, 2027. Dalam abad kedua Nahdlatul Ulama yang mencoba ingin membangun visi fikih peradaban, saya betul-betul membaca perlu pembersih peradaban, Mas, pembersih. Jadi NU itu tidak akan bisa membangun fikih peradaban sebelum ada orang yang melakukan membersihkan kotoran-kotoran peradaban, Mas, yang mengotori peradaban.
Lah, yang mengotori peradaban itu, nah, Kiai Imad itulah yang posisinya sekarang ini sedang membersihkan mereka yang sedang mengotori peradaban, sehingga nanti akan memudahkan PBNU membangun fikih peradaban, Mas Yusuf. Karena PBNU itu akan kesulitan membangun fikih peradaban di NU abad kedua, memasuki abad kedua, tanpa adanya orang yang mau siap membersihkan mereka yang sedang mengotori peradaban. Nah, langkah-langkah Kiai Imad ini merupakan langkah-langkah yang sangat positif untuk PBNU membangun fikih peradaban, dan sekaligus akan memudahkan NU untuk membangun fikih peradaban karena telah dimulai oleh Kiai Imad dengan melakukan pembersihan terhadap hal-hal yang mengotori fikih peradaban. Sehingga Kiai Imad ini memang harus belipotan, harus kotor betul ini dalam suasana yang belipotan karena membersihkan kotoran itu, Mas Yusuf. Sehingga harus bersabar Kiai Imad membersihkan kotoran-kotoran itu, karena itu akan bermanfaat, akan memberikan maslahah kepada umat, lebih-lebih warga Nahdien, Mas Yusuf. Dan insya Allah saya tahun 2005 akan menulis buku, Mas Yusuf, judulnya Kiai Imaduddin Utsman Menggugat Umat Tercerahkan. Dari beberapa pengalaman buku saya yang terbit, alhamdulillah menjadi buku yang bestseller. Dan saya memang tertarik itu, Mas Yusuf. Dan tadi sempat disinggung Ubaidillah diarahkan ke bin Maimun Al-Qadah, itu mungkin lebih menguntungkan Pak Alwi. Mengapa? Karena masih ada wujudnya. Nah, posisi Kiai Imad ini betul-betul membuat titik nol, posisi Pak Alwi betul-betul bagaimana peradaban yang akan dibangun PBNU itu betul-betul memang betul-betul bersih. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu betul-betul membersihkan sampai pada titik nol kotoran-kotoran itu, sehingga akan memudahkan PBNU. Tapi tidak apa-apa kalau ada temuan yang mencoba sebenarnya lebih menguntungkan. Temuan yang mengatakan Pak Alwi tersambung ke Ubaidillah bin Maimun Al-Qadah itu sebenarnya lebih menguntungkan Pak Alwi, karena memiliki jalur. Daripada tidak memiliki jalur, kan lebih baik memiliki jalur meskipun geng Syiah, katakan begitu, daripada tidak memiliki jalur. Tapi ala kulli hal itu perdebatan diskursus keilmuan yang akan terus berkembang pada tahun 2005. Terus kemudian Mas Yusuf, yang kedua, nasab itu bukan akidah. Karena nasab itu bukan akidah, maka betul-betul dalam dialektika kebangkitan pemikiran hasanah keislaman itu terkait dengan nasab itu betul-betul harus rasional, Mas Yusuf. Harus empiris, lebih-lebih harus memiliki keberlanjutan. Jangan sampai tidak memiliki keberlanjutan, kesejarahan. Jadi tahun 2005 itu akan menjadi lebih seru perdebatan diskursus nasab ini. Mengapa? Karena saya lihat dari mereka yang mengaku cucu Nabi itu belum rela menjadi mantan cucu Nabi. Nah, jadi belum rela, sehingga akan semakin seru. Tetapi ketika nanti mereka yang kemudian selama ini yang mengaku cucu Nabi, setelah menguatkan tesis Kiai Imad, terus mereka mengalah dan mengaku memang bukan cucu Nabi, mungkin akan baru berhenti diskursus kenasaban ini, Mas Yusuf. Tetapi saya lihat Muhyiddinnya ini mengambil berbagai jurus dengan langkah-langkah, berbagai macam langkah yang mereka lakukan dengan sab-sab langkah itu. Kalau itu memang masih betul-betul berlangsung di 2005, maka diskursus nasab 2005 tidak akan pernah berhenti, Mas Yusuf. Satu sisi kengototan mereka yang mengaku cucu Nabi, di sisi lain data Kiai Imad sudah sangat kuat. Dan dalam dialektika pemikiran itu mau tidak mau harus rasional, empiris, memiliki keberlanjutan keilmuan, dan harus kontekstual. Jangan sampai mendiskusikan sejarah Islam, perkembangan pemikiran Islam, itu hanya berhenti pada teks yang sangat normatif begitu saja. Tapi betul-betul harus didialektikakan dengan konteks-konteks yang sangat rasional dan empiris dan memiliki keberlanjutan. Menariknya dari tesis Kiai Imad ini, itu memiliki keberlanjutan rasional, empiris, dan betul-betul kontekstual. Sehingga mereka yang ingin membantah ini harus memforsir dengan segala energi
baik terkait dengan materi maupun mental. Rupa-rupanya saya lihat sampai detik ini mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi rupa-rupanya masih belum rela, sehingga ingin mengerahkan dengan berbagai cara. Yang kemarin sudah mereka coba melibatkan para akademisi, tetapi belum bisa menjawab itu semua, Mas Yusuf. Terakhir, Mas Yusuf, saya sebenarnya ada dokumen teks pendek yang ketika itu saya bongkar, tidak akan pernah para ulama itu menolaknya. Tetapi memang ini masih saya simpan. Kiai Mat sendiri belum saya kasih tahu, Mas Yusuf. Menurut saya Kiai Mat. Dan ini betul-betul simpanan terakhir. Barangkali kalau memang dalam dialektika itu nanti perlu puncak harus saya keluarkan. Ini data yang sangat penting. Yang intinya sebenarnya membenarkan apa yang dilakukan oleh tesis Kiai Imaduddin Atsman, Mas. Jika ditanyakan bagaimana nasib polemik nasab di tahun 2025, roadmap-nya seperti apa, saya melihatnya bahwa tahun 2025 ini akan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana selama 2 tahun lebih ini isu nasab itu masuk ke lorong-lorong sosiologis masyarakat umat Islam Indonesia, khususnya kalangan Nahdlatul Ulama. Karena setelah konklusif bahwa nasab Ba'lawi ini bukanlah sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, berdasarkan kajian nasab, kajian ilmu sejarah, juga tes DNA mereka yang melenceng kemana-mana, di mana keturunan baginda Nabi telah secara presisi teliti oleh para pakar-pakar DNA bahwa DNA mereka adalah J1, sedangkan Ba'lawi dari berbagai macam sampel yang telah dapat kita unduh di di berbagai macam platform milik perusahaan DNA, bahwa DNA Ba'lawi ini adalah mayoritas J, 90% ya. Jadi ini akan sangat sulit jika Ba'lawi dalam keadaan semacam ini masih mempertahankan diri bahwa mereka ingin diakui sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh data dan tren masyarakat yang terus uptrend, ya, di mana masyarakat selain dalam kajian epistemologis bahwa nasab Ba'lawi ini telah terbukti bukan sebagai turun Nabi, juga kajian sosiologis bahwa ada masalah relasi hubungan antara masyarakat kita di level bawah dengan bagaimana Ba'lawi memperlakukan mereka secara spiritual. Nah, jadi saya kira polemik nasab ini akan sama saja seperti tahun 2024 yang akan kita hadapi di tahun 2025 ini, sepanjang Ba'lawi ini masih mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari variabel-variabel yang Ba'lawi dapat gugatan dari masyarakat, baik dari epistemologis melalui kajian DNA, kajian nasab dan kajian sejarah, maupun dari variabel sosiologis yang masih belum mereka dapat meninggalkan cara-cara masa lalu di mana mereka masih menganggap diri mereka sebagai turun Nabi, masih menganggap kiai-kiai di Nahdlatul Ulama sebagai pengawal-pengawal dari para habaib, masih menganggap bahwa darah mereka lebih mulia, sementara telah jelas bahwa darah mereka bukan darah keturunan Nabi, bukan darah keturunan Arab. Darah mereka adalah darah keturunan orang-orang Kaukasus yang kemudian pindah ke India, kemudian mereka mengalami proses genealogi dengan orang-orang India, kemudian pindah ke Yaman, kemudian pindah ke Indonesia. Makanya di dalam genealogi mereka secara DNA itu ada
gen-gen India yang sangat kental. Memang ada perpindahan mutasi dari Kaukasus kemudian ke India, kemudian ke Mirbat. Dari pelabuhan Mirbat itu pindah ke Hadramaut, kemudian masuk ke Tarim. Dari situ mereka beranak pinak, kemudian mereka pindah ke Indonesia ini. Sementara begitu, dan ini 2025 juga akan diwarnai oleh kitab atau buku saya yang merupakan buku jawaban atas buku daripada Rabita Alawiyah, di mana di Rabita Alawiyah itu menyusun sebuah tim dengan nama tim Persatuan Umat, kemudian membuat sebuah buku yang mengatakan tentang bagaimana keabsahan nasab Balawi. Kemudian saya menulis sebuah buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Nah, ini adalah merupakan jawaban konklusif yang saya kira jawaban-jawaban dari Rabita Alawiyah yang tertuang dalam buku terakhir mereka yang ditulis oleh Hanif Alatas CS itu adalah kekuatan terakhir mereka di dalam membela nasab Balawi. Dan telah saya jawab seluruh hal-hal yang sangat signifikan yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu, ya, di dalam buku saya Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu ini. Jadi saya kira hal-hal yang dianggap cukup urgen yang ada di dalam buku Hanif Alatas CS itu telah mendapatkan bantahan secara epistemologis di dalam buku saya ini. Maka untuk para akademisi sangat layak buku ini untuk dikonsumsi sebagai perbendaharaan di dalam bagaimana nanti memberikan sebuah penilaian terhadap polemik nasab yang selama ini terjadi. Misalnya tentang hal-hal yang sangat urgen di dalam buku keabsahan nasab yang ditulis oleh Rabita Alawiyah itu adalah tentang bagaimana buku itu menggugat nama Ahmad bin Isa yang telah saya berikan sebuah narasi berdasarkan data yang saya temukan di dalam kitab At-Tusi bahwa Ahmad bin Isa pada 234 Hijriah itu berada di kota Suriah di pinggir kota Madinah. Dan kemudian buku Hanif Alatas itu berusaha untuk memberikan antitesis bahwa Ahmad bin Isa yang ada di dalam kitab At-Tusi itu bukanlah Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Dan itu bantahannya sudah ada di dalam buku saya Menggugat Nasab Palsu ini. Kemudian juga berbagai macam manuskrip yang coba untuk diberikan oleh Hanif Alatas CS itu semuanya kepalsuannya sudah saya buka di dalam buku ini pula. Berbagai macam kitab-kitab yang telah diinterpolasi, kitab-kitab andalan mereka juga telah saya bantah di dalam buku ini pula. Kemudian tentang kitab nasab yang pertama kali menyebutkan nama Abdullah yang merupakan anak Ahmad bin Isa menurut mereka, yaitu kitab An-Nafa Al-Ambariyah. Di dalam buku Menggugat Nasab Palsu ini pun saya telah ketengahkan bagaimana pendapat ulama tentang kitab An-Nafa Al-Ambariyah, bahwa kitab itu yang ditulis oleh Muhammad Kadim, penulisnya itu laisa min hadza sya'ni, tidak termasuk orang-orang yang ahli di dalam bidang ilmu nasab. Sehingga dengan penilaian para ulama ahli nasab bahwa kitab An-Nafa Al-Ambariyah penulisnya Muhammad Kadim 880 itu dianggap laisa min hadza sya'ni, dengan itu maka segala apa yang tertuang secara objektif di dalam kitab itu tidak bisa diterima secara kajian ilmu nasab, karena ahlu hadza sya'ni, para ahli-ahli nasab itu tidak mempercayai Muhammad Kadim yang menulis kitab nasab itu, tetapi dia tidak memiliki kredibilitas dan kepakaran di dalam fan ilmu nasab. Kemudian Tuhfatul Talib, kitab kedua yang memberikan yang menulis nasab Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, juga bagaimana nanti di dalam kitab ini pula telah saya
ungkap, tulis di dalam kitab Tuhfatul Talib itu bukan berdasarkan atas referensi kitab nasab yang ada sebelumnya, tetapi berdasarkan ba'du ta'alik yang ditemukan oleh pengarangnya. Jadi sangat tidak kredibel dan tidak siqah untuk dijadikan sebuah referensi nasab, di mana sebuah nasab itu haruslah diambil sebuah referensi dari kitab yang syarat kitab itu alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang sebelumnya. Sementara seluruh kitab setelah abad ke-9 dan ke-10, yaitu Tuhfatul Azhar, kemudian Ar-Raudul Jali, itu telah terbukti pula sebagian dari kitab itu merupakan kitab palsu dan sebagiannya lagi adalah kitab yang sangat tidak bisa dipercaya. Kemudian di dalam tulisan-tulisan Hanif Alatas pula mengetengahkan tentang framing bagaimana saya meninggalkan kaidah-kaidah ilmu nasab menurut mereka. Di dalam buku ini pula saya ketengahkan seluruh kaidah-kaidah ahli nasab dan bagaimana relasinya kaidah itu ketika diimplementasikan dengan nasab Balawi. Semuanya dari kaidah-kaidah itu berkesimpulan bahwa nasab Balawi adalah palsu. Silakan nanti para masyarakat akademisi untuk membaca buku saya ini. Kemudian berbagai macam juga narasi yang dibangun bahwa ulama-ulama kita seperti Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, kemudian Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Soleh Darat, Syekh Khalil Bangkalan mengisbat nasab Balawi. Di dalam buku saya ini pula saya ketengahkan bagaimana bahwa klaim bahwa para ulama Nusantara mengisbat nasab Balawi itu tidak benar. Jadi nanti 2025 ini Mas Yusuf ini akan masih dipenuhi oleh bagaimana bantahan-bantahan yang akan diberikan oleh Hanif Alatas CS terhadap buku saya ini. Dan saya berharap mereka bukan hanya berani untuk membantah melalui buku dari kejauhan, tetapi juga saya berharap mereka berani duduk di hadapan para ilmuwan, di hadapan para doktor dan profesor di sebuah kampus untuk bagaimana narasi-narasi yang mereka bangun itu sebenarnya adalah narasi-narasi kosong yang dibangun di atas ruang hampa. Dan saya akan buktikan nanti di hadapan para doktor dan profesor itu yang mempunyai kredibilitas ilmiah di dalam ilmu sejarah dan metodologi penelitian. Mereka sebagai juri nanti akan memberikan penilaian terhadap bagaimana tesis dan antitesis dari apakah Balawi ini adalah keturunan Nabi atau bukan. Tesis saya yang menyatakan bahwa Balawi bukanlah keturunan Nabi itu dibangun berdasarkan data-data yang kuat, yang data itu menurut saya adalah data final yang sulit untuk dibantah kecuali dengan kedustaan gitu. Nah, itu juga nanti 2025 akan dipenuhi dengan penolakan-penolakan masyarakat terhadap klan-klan Ba'alwi. Bukan hanya dari selama ini yang kita kenal dari golongan Ba'alwi yang memiliki track record, misalnya sebagai orang-orang fundamentalis seperti Rizik Syihab, Bahar Smith dan lain sebagainya, tetapi juga terhadap tokoh-tokoh seperti Lutfi bin Yahya, Syekh Assegaf dan lain sebagainya, tokoh-tokoh yang selama ini relatif dekat dengan kalangan NU, berbarengan dengan kesadaran masyarakat yang begitu tinggi terhadap nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai jati diri bangsa mereka sebagai bangsa Nusantara. Ini juga akan dipenuhi hal-hal yang berkaitan dengan tokoh-tokoh Balawi dari golongan yang selama ini dekat dengan NU pula. Seperti kemarin bagaimana penolakan Syekh bin Abdul Qadir Asgaf di Tulungagung, kemudian di Demak, kemudian di Banyumas, kemudian terakhir itu di Banyuwangi. Nah, penolakan-penolakan ini walaupun tidak sampai kepada di stopnya acara itu di beberapa tempat, itu mengindikasikan bahwa masyarakat sekarang sudah memiliki penilaian yang minor terhadap orang-orang yang selama ini pun dianggap dekat dengan NU dari kalangan Balawi. Saya kira ini tidak akan jauh-jauh dari hal-hal seperti itu nanti dari 2025.
Kesesatan-kesesatan yang Hanif Alatas itu maksud adalah bahwa nasab mereka dibatalkan oleh saya. Menurut mereka pembatalan nasab Balawi itu adalah sebuah kesesatan. Dan menurut saya pembatalan nasab Balawi berdasarkan data-data secara ilmu nasab dan sejarah itu merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar orang-orang semacam Balawi dan kelompoknya yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi tanpa terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan kitab sejarah adalah hal yang sangat memalukan di dalam peradaban keislaman mulai dari 895 Hijriah sampai saat ini, dan ini harus dihentikan. Itulah yang disebut oleh Hanif Alatas sebagai sebuah kesesatan, karena persatuan pun menurut Hanif Alatas dengan antara kiai dan para habaib adalah ketika para kiai itu mengakui nasab mereka tanpa syarat. Apabila kiai dan ulama-ulama Nusantara tidak mengakui nasab mereka tanpa syarat, berarti para kiai dan ulama itu tidak menginginkan persatuan. Itulah arti persatuan menurut Balawi, itulah arti kesesatan menurut Balawi. Sesuatu yang didefinisi sendiri kemudian diklaim sebagai sebuah kebenaran yang harus diikuti oleh orang lain. Dan saya kira masanya sudah selesai untuk Balawi semua itu. Dari sisi kajian ilmiah sudah konklusif mereka bukan turun Nabi. Dari sisi sosiologis, masyarakat sekarang sedang menggugat berbagai macam relasi hubungan mereka selama ini dengan Balawi yang menyisakan berbagai macam masalah-masalah yang itu diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Itu keluar dari kajian ilmu nasab atau penelitian nasab ini. Penemuan khusus saudara-saudara saya dari Madura yang dibangun berdasarkan penemuan mereka ya. Tetapi saya sesuai dengan dari awal bahwa memang mereka ini nasabnya nasab cangkokan dari abad 9. Kalau Maimun Al-Qaddah itu terjadi perbedaan pendapat. Ubaid bin Maimun Al-Qaddah itu orang yang ada di masa lalu yang telah membangun peradaban di Mesir. Enak aja Balawi dikasih keturunan orang besar yang membangun peradaban Mesir, yang membangun Al-Azhar. Jadi dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang membangun peradaban di Mesir, peradaban di Sudan, di Tunisia, di Maroko. Apabila penemuan saudara-saudara saya dari Madura itu benar, itu alangkah luar biasanya, walaupun terjadi perbedaan pendapat terkait dengan afiliasi ideologi yang berbeda. Nah, jadi orang-orang yang mempermasalahkan nasab daripada dinasti Fatimiyah itu menurut saya ya terkait hanya karena masalah ideologi sunnah dan Syi'i. Jadi bukan terkait dengan esensi sebenarnya dari perdebatan nasab. Toh dari para kalangan sejarawan ini terjadi perbedaan pendapat sejak masa lalu. Seperti Al-Muqrizi, seorang sejarawan itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Kemudian Ibnu Khaldun, sejarawan yang sangat terkenal, juga itu mensahihkan nasab Maimun Al-Qaddah. Itu terjadi ikhtilaf. Jadi nasabnya dinasti Fatimiyah itu jatuhnya kepada nasab mukhtalafun fi, nasab yang ikhtilaf. Nah, tetapi nasabnya Ba'lawi ini sama sekali tidak masuk dalam kategori nasab yang mukhtalafun fi. Dia adalah jelas-jelas nasab maudhu'un, nasab yang palsu, dipalsukan, dan saya mengetahui wadi'u, orang yang memalsukannya, kapan dipalsukannya, dipalsukan, dicantolkan kepada siapa, dan kepada siapa sebelum orang yang dicantolkan terakhir ini Ba'lawi dicantolkan. Sebelumnya itu saya sudah dapat mengetahui. Jadi saya menghargai dari kerja keras saudara-saudara saya dari Madura yang menemukan menurut mereka Al-Janadi dalam As-Suluk itu telah memberikan kode rahasia bahwa sebenarnya Ba'lawi ini keturunan dari Maimun Al-Qaddah. Itu menurut teman-teman saudara saya dari Madura. Tetapi saya belum melihat itu gitu.